Pemirsa, Laksamana Yudo Margono jadi satu-satunya nama yang diusulkan Presiden Jokowi untuk menjadi Panglima TNI, menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Selama karirnya, Marsikal Yudo Margono memiliki jabatan strategis di Angkatan Laut. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. DPR RI juga telah terima surat Presiden usulan pengganti Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa oleh Laksamana TNI Yudo Margono yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. DPR berkomitmen akan melaksanakan proses pengangkatan Panglima yang lalu sebelum reses pada 15 Desember mendatang. Laksamana TNI Yudo Margono SEMM Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini, dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima oleh Ketua DPR dan pimpinan DPR, artinya bahwa Bapak Laksamana TNI Yudo Margono SEMM Kepala Staf Angkatan Laut bisa segera mengikuti proses dan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian nanti melaksanakan mekanisme fit and proper yang ada di DPR. Laksamana Yudo Margono kelahiran Madiun 26 November 1965. Lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1988. Menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut sejak Mei 2020. Sebelum menjadi Kasal, Laksamana Yudo sempat menjabat beberapa jabatan strategis di TNI Angkatan Laut. Nama Yudo juga sempat masuk kandidat pengganti Marsikal Hadi Cahyanto sebelum akhirnya posisi itu diduduki Jenderal Andika Perkasa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pernyataan Jokowi soal kriteria pemimpin berambut putih menuai beragam reaksi. Sejumlah tokoh merespon pernyataan Presiden soal rambut putih. Pidato Presiden Joko Widodo di acara Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta Sabtu kemarin mengundang riuh para relawan. Pasalnya, Jokowi menyebut kriteria fisik calon presiden yang menurutnya tepat memimpin Indonesia di masa depan, yakni berambut putih dan banyak keriput di wajah. Sontak, tepuk tangan dan sorak-sorai para relawan pun menggema. Beberapa meneriakan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Ada itu. Saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Kode pemimpin berambut putih yang disampaikan Jokowi tuai respon sejumlah tokoh. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil unggah potretnya dengan rambut berwarna putih sambil bercanda. Kang Emil berdalih gaya rambut barunya perintah sang istri. Berbeda dengan RK, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, sosok yang diduga kuat sebagai tokoh yang digambarkan Presiden Jokowi justru memamerkan fotonya berambut hitam, kontras dengan penampilannya yang identik dengan rambut putih. Sementara itu, bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan ikut unggah foto soal rambut. Dalam unggahannya, Anies perkenalkan tukang cukur rambut langganannya yang sudah dikenal sejak tahun 2015. Unggahan Anies tuai reaksi netizen yang minta tetap mempertahankan rambut hitamnya. Bukan hanya tokoh politik, musisi Iwan Fals juga tak mau ketinggalan. Lewat akun Twitternya, Iwan Fals unggah fotonya yang telah diedit dengan rambut warna putih dan penuh kerutan.
Pengamat politik Hanta Yuda berpendapat pernyataan Jokowi merupakan kode keras pada Ganjar. Pesan itu bisa dibaca dua hal. Satu, bisa jadi ini memang pesan yang sedang dikirim oleh Pak Jokowi, kode-kode politik ke publik ya, selain ke partai politik adalah dua figur kuat sebagai capres yang potensial akan didukung oleh Pak Jokowi, seperti saya katakan tadi, yaitu Ganjar dan Prabowo Subianto. Jadi dengan kata lain, pesan yang kedua, sebenarnya saya tidak mendukung Anies Baswedan atau tidak mengirimkan restu kepada Anies. Setidaknya sampai hari ini Jokowi tidak mengarah pada mendukung pada Anies Baswedan. Jadi pesan itu bisa ditangkap pada kedua-duanya. PDIP sebagai partai tempat bernaung Jokowi dan Ganjar menanggapi santai pernyataan Presiden. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan seorang pemimpin tidak ditentukan dari warna rambutnya. Sowan ke Kiai Haji Haris Sodako di Semarang, Jawa Tengah, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono meminta nasihat untuk partainya. Mardiono bertemu Rais PBNU Kiai Haji Haris Sodako di Pondok Pesantren Al-Itqon, Kota Semarang pada Senin siang. Dalam pertemuan tersebut, Mardiono meminta arahan langkah politik partai terutama terkait dengan bagaimana mensukseskan pemilu pada 2024 mendatang. Kiai Haji Haris Sodako pun mendoakan Partai Persatuan Pembangunan agar bisa terus fokus dalam mengerjakan tujuan-tujuan ke depan dan yang paling utama bisa mendapat perolehan suara yang memuaskan. Menurut Kiai Haji Haris Sodako, Mardiono adalah sosok yang perhatian terhadap Kiai. Doa kami tetap sebagaimana doa teman-teman, harapan kita P3 ke depan bisa lebih bagus lagi, bisa lebih tertata, dan yang utama nanti bisa dapat raihan suara yang memuaskan dengan ridho Allah. Doakan juga. Kemudian saya soal Pak Kiai ini tentu minta doa dan minta arahan langkah-langkah politik khususnya untuk di Jawa Tengah seperti apa, juga secara nasional seperti apa. Banyak dapat arahan-arahan juga dari beliau bagaimana untuk mensukseskan pemilu di 2020. Mantan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj mengukuhkan pimpinan Pusat Himpunan Sekolah Madrasah Islam Nusantara atau Lajnah Dakwah Islam Nusantara dan Perkumpulan Penggerak Pemakmuran Masjid Indonesia di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Ketiga lembaga ini diharapkan bisa memperkuat dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketua Pembina Pimpinan Pusat Hisminu, Kiai Haji Said Akil Siraj melakukan prosesi pengukuhan pada pengurus Ladisnu, P3MI, dan Hisminu. Pengukuhan ini sebagai bentuk kaderisasi organisasi untuk terus berkembang dan mampu meneruskan dakwah dan penguatan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah lewat lembaga pendidikan dan kader da'i. Perlu dipahami bahwa tiga kumpulan ini punya visi misi memperkuat dakwah Islam Nusantara, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam yang ramah santun dan berbudaya. Sama sekali tidak ada kepentingan lain seperti kepentingan politik, sama sekali tidak ada. Dengan adanya tiga lembaga tersebut menjadikan penyebaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah lewat pendidikan semakin dikenal untuk moderasi beragama di Indonesia. Dari Jakarta, Putu Bagus, Tri Julianti, iNews melaporkan. Usai diterpa pandemi COVID-19, Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, Jawa Barat kembali melepas ratusan jamaah umroh asal Jawa Barat dan Jawa Tengah. Menteri Perhubungan menyatakan penerbangan ini menjadi penanda kembalinya Bandara Kertajati melayani penerbangan domestik dan internasional. Sebanyak 375 jamaah umroh asal Jawa Barat dan Jawa Tengah secara resmi dilepas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Bandara Internasional Kertajati, Majalengka. Penerbangan umroh dari Kertajati ke bandara di Madinah langsung dilayani maskapai Lion Air Airbus 330-300 CEO dengan kelas ekonomi dan eksklusif. Dengan penerbangan umroh di Bandara Internasional Kertajati, jamaah asal Jawa Tengah, bagian barat serta Pekalongan, Brebes, dan lainnya bisa lebih efisien waktu dan biaya. Dengan dimulainya Kertajati terbang secara internasional, masih ada suatu magnet yang membuat Kertajati ini digunakan secara nasional maupun internasional.
Sementara itu, para pelaku usaha travel umroh di kawasan Jawa Barat menyambut gembira pemberangkatan jemaah umroh dari Bandara Kertajati. Ya, setelah 2018 dulu, Samira Travel, penerbangan perdana dulu 2018 bersama Kang Emil untuk membuka bandara yang sama, Kertajati, bandara kebanggaan Jawa Barat ya insya Allah. Hari ini kita juga mengulang sejarah kembali penerbangan dari Kertajati menuju Madinah dengan pesawat Lion Premium Batik Air dari Kertajati langsung ke Madinah. Dengan adanya aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Kertajati secara otomatis dapat membantu menggerakkan perekonomian di Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Vision Plus bekerja sama dengan Palari Film mempersembahkan produksi original terbaru dalam judul Piknik Pesona. Tersaji dalam 10 series, film ini menceritakan keberagaman budaya Indonesia dari berbagai sudut pandang dan genre cerita. Sepuluh karya film pendek terbaik kerjasama Vision Plus dan Palari Film yang berjudul Piknik Pesona ditayangkan perdana sebagai opening film di acara Yogyakarta Asia Film Festival yang berlangsung di bioskop Empire XX1 Yogyakarta. Series Piknik Pesona merupakan sebuah antologi film pendek karya dari 10 sutradara berbakat tanah air. Series ini menampilkan keragaman dengan 10 cerita berlatarkan 10 kota di Indonesia. The local culture, and that's the reason why we felt that Piknik Pesona is the content which we need to show in here. Deep Indonesian culture, values, very colorful, stories which are made from heart. Kita ambil kata piknik sebenarnya karena aslinya ini kan konsepnya waktu zaman pandemi ya, kita mikirnya semua orang masih belum bisa kemana-mana gitu kan, jadi kita harapkan lewat cerita ini orang kayak bisa ikut piknik ya sambil nonton. Salah satu film yang ada di series Piknik Pesona yaitu Evakuasi Mama Emola karya sutradara Anggun Priambodo berhasil mendapatkan sebuah penghargaan dari Festival Film Sundance FFA 2022 sebagai film pendek terbaik di ajang tersebut. Kalau di luar itu kayaknya bonus lah ya, kayak apa namanya, ada penghargaan itu kayaknya bonus, tapi senang sekali bisa ketemu sama beberapa sutradara film baru yang sebenarnya aku juga baru kenal di proyek ini, jadi sangat membahagiakan sekali. Keseruan series Piknik Pesona mulai tayang perdana pada 27 November 2022, eksklusif hanya di Vision Plus. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Korlantas Polri memeriksa kesiapan operasi lilin 2022 jelang libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Pos Lantas Cikopo, Jawa Tengah, dan Pos Terpadu Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Dari hasil kunjungan di 2 titik pos tersebut, Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan mengungkapkan secara keseluruhan sudah siap digunakan selama Nataru. Kesiapan tersebut mulai dari infrastruktur, sarana prasarana, personel maupun material untuk pelaksanaan operasi Nataru nanti. Aan menambahkan Polda Jawa Barat dan Jawa Tengah sudah siap untuk kelancaran dan pengamanan jalur tol, jalur arteri hingga tempat ibadah. Persiapan yang lebih awal ini diharapkan bisa menuai hasil yang maksimal. Sepanjang tadi jalan dari Jakarta, mampir di Cikopo, kemudian ke Semarang. Ini untuk kesiapan di Jawa Barat sendiri dari Polda Jabar, ini sudah siap, baik personil maupun material, kemudian rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan pada saat-saat tertentu nanti. Pemirsa, kegiatan food estate dilakukan di wilayah Kalimantan Tengah untuk memperkuat produksi beras nasional. Langkah ini diambil dalam rangka menghadapi tantangan krisis global. Program food estate di wilayah Kalimantan Tengah berjalan dengan baik. Terbukti pada kegiatan ekstensifikasi lahan tahun anggaran 2021 terrealisasi 92,25% dan tahun 2022 terrealisasi 67,52% per tanggal 21 November 2022. Hal ini menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam pemanfaatan lahan rawa untuk pengembangan sektor pertanian guna mencukupi ketersediaan pangan.
ditemui usai melakukan gerakan tanam di Desa Bentuk Jaya, Blok A5, Kecamatan Dadahub, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Menteri Pertanian Syahrul mengatakan, pemerintah melakukan pengawalan gerakan tanam padi di kawasan food estate guna memperkuat produksi beras nasional dalam menghadapi tantangan krisis global. Masa yang akan datang. Jadi jangan dilihat hasilnya yang sekarang. Harus dilihat bahwa kita punya lahan kurang lebih 60.000 baru sampai dengan 100.000 baru yang menjadi kekuatan bangsa ini. Oleh karena itu hitung irigasi, primer, sekunder, tersier, kuarter yang sekarang ini jalan. Hitung bahwa tadi ini lahan dengan keasaman atau pH yang sangat rendah. Dengan demikian produktivitasnya pasti tidak tinggi. Ini lagi kita benahi. Menteri Pertanian menambahkan, pengembangan lahan rawa sebagai lahan pangan masa kini dan masa depan dinilai strategis dan prospektif karena pertambahan jumlah penduduk yang sangat cepat, di satu sisi lahan pertanian banyak yang beralih fungsi. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Ali Surahman, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia Corruption Watch atau ICW mendesak Kejaksaan Agung memeriksa Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station atau BTS 4G. ICW juga mengungkap temuannya terkait dugaan korupsi dalam mega proyek BTS 4G yang merugikan negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Data-data itu sudah ada di kantong kawan-kawan peneliti ICW ya? Ya, kalau nama-nama tentu sudah ada, cuma sejauh mana keterlibatan ini yang kita belum bisa pastikan ya. Publik masih harus bersabar untuk mengetahui siapa tersangka dari kasus dugaan Base Transceiver Station BTS 4G Kominfo. Mega proyek 10 triliun diawali cita-cita memberikan akses jaringan kepada masyarakat di lingkup terluar, tertinggal, dan terpencil sebagai solusi di masa pandemi COVID-19 ketika segala aktivitas dilakukan secara daring. Nyatanya, bau amis dugaan korupsi terendus hingga merugikan negara, bahkan lebih dari 1 triliun rupiah. Dari hasil investigasi Kejaksaan Agung, banyak ditemukan BTS yang tidak berfungsi, markup atau anggaran yang dilebih-lebihkan, hingga proses pekerjaan yang mangkrak. Indonesian Corruption Watch alias ICW menyatakan temuan terkait kasus dugaan korupsi BTS 4G di lingkup Kominfo. ICW menduga ada keterlambatan pembayaran terhadap subkontraktor oleh Bakti Kominfo. Mas Agus, saya mendengar Anda begitu mendesak pihak Kejaksaan Agung untuk memanggil orang nomor 1 di lingkungan Kementerian Kominfo untuk menjawab, mengklarifikasi bagaimana sesungguhnya proses pengadaan BTS yang memancar, yang berpotensi merugikan negara 1 triliun. Kenapa demikian? Iya, pertama walaupun mungkin pengguna anggarannya adalah Bakti ya, sebuah lembaga di bawah Kominfo, tapi bagaimanapun kan Menteri juga harus bertanggung jawab. Paling tidak dalam proses pengawasan, karena ini proyek yang sangat besar gitu ya. Fase pertama ini sudah kami temukan ada beberapa indikasi pelanggaran, bahkan keterlambatan ya. Rencana akan selesai 2022 April, tapi molor sampai September. Dan dalam prakteknya Kejaksaan Agung menemukan adanya indikasi kerugian negara. Ada beberapa persoalan, mulai dari keterlambatan, kualitas dari BTS-nya yang sampai saat ini beberapa banyak yang tidak operasional, dan tidak operasional itu juga karena salah satunya beberapa subkontraktor itu yang kami dapat laporannya itu belum dibayar gitu. Oh ya? Akhirnya mereka melakukan penyegelan terhadap BTS-nya. Gitu. Perusahaan vendor misalnya, keterlibatan pihak-pihak lain misalnya di luar lingkungan kementerian itu, apakah ada orang-orang lain di sana? Apakah ada pihak-pihak lain, orang-orang yang lebih besar? Iya, kami di ICW memang belum menemukan itu, makanya itu kami minta kepada Kejaksaan Agung untuk bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri semua transaksi keuangan gitu ya. Mungkin juga melihat bagaimana proses pada saat awal
pembayaran, karena beberapa kan yang kami dapat informasinya juga, misalnya berita acara serah terimanya itu belum diberikan atau sudah diberikan tapi uangnya sudah ada tapi berita acaranya belum gitu. Jadi masih banyak persoalan menurut saya ini yang memang harus diklarifikasi lebih jauh gitu ya. Oke, soal potensi markup itu apakah itu mungkin saja terjadi? Ya selalu saja potensi itu akan terjadi, tapi menurut saya itu adalah kewenangan dari Kejaksaan Agung yang harus dipercepat oleh Kejaksaan Agung sekarang ini. Ya dalam 1-2 minggu ini menurut saya harus ada pengungkapan siapa sebenarnya tersangka, siapa yang bertanggung jawab terhadap kasus ini gitu. Apakah aliran itu masuk partai politik? Tidak bisa saya sebutkan dulu. Oke, ada hal yang kita maklumi itu tidak bisa disebutkan karena pendalaman informasi itu dan klarifikasi penting untuk dilakukan, apalagi validasi itu adalah yang terutama sebelum informasi itu dikeluarkan. Tapi bahwasanya nama-nama itu sudah di tangan ICW, laporan itu sudah masuk dan data-data itu sudah ada di kantong kawan-kawan peneliti ICW ya? Ya, kalau nama-nama tentu sudah ada, cuma sejauh mana keterlibatan ini yang kita belum bisa pastikan ya, karena lagi-lagi kan perannya soal itu menurut saya ada di wilayah, ada ranahnya di penegak hukum gitu ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Agus Naryanto, peneliti ICW, bahwa sudah ada nama-nama dan data-data yang penting untuk dikonfirmasi dan divalidasi kebenarannya. Dan gelar perkara akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung untuk menentukan segera siapa yang menjadi tersangkanya. Apakah dua informasi tersebut antara ICW dan Kejaksaan Agung selaras? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Ikuti penelusuran saya. Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF 2022. Kami hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi.